warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Damayanti akan menjelaskan materi bumi dan antariksa, mata kuliah konsep IPA. Menjelaskan tentang konsep rotasi, revolusi, dan pengaruh terhadap lingkungannya. Rotasi yaitu gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Pengaruhnya yaitu peredaran semu harian benda langit, pergantian siang dan malam, dan perbedaan waktu di belahan bumi lainnya. Revolusi bumi yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari, yaitu pergantian atau perubahan lamanya siang dan malam, pergantian musim, terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi sekali berputar pada porosnya memerlukan waktu selama 24 jam. Bumi berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ketika berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang atau siang, dan bagian yang membelakangi matahari menjadi gelap atau malam. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Lintasan edar bumi mengelilingi matahari berbentuk elips atau lonjong. Revolusi bumi menimbulkan berbagai peristiwa alam, di antaranya terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perbedaan lamanya siang dan malam, yaitu konsep gerhana dan pengaruh terhadap lingkungannya. Dilihat dari segi astronomi, gerhana merupakan tertutupnya arah pandang pengamat benda langit oleh benda langit lainnya yang lebih dekat dengan pengamat. Gerhana juga bisa diartikan sebagai berkurangnya ketampakan benda atau hilangnya benda dari pandangan sebagai akibat masuknya benda itu ke dalam bayangan yang dibentuk oleh benda lainnya. Pengaruh dari gerhana ini yaitu berdampak pada tenaga listrik, terus mempengaruhi terhadap perilaku satwa, terjadinya pasang surut air laut, dan cuaca yang begitu ekstrim. Apa itu gerhana matahari? Berikut penjelasannya. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis: gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi dari 7 menit 40 detik. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau P1.
Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Mengenal komponen-komponen alam semesta dan tata surya. Alam semesta yaitu ruang di mana kehidupan abiotik dan biotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Alam semesta sendiri mencangkup dua, yaitu makrokosmos adalah benda-benda yang memiliki ukuran yang besar seperti atom atau elektron. Yang kedua, yaitu mikrokosmos adalah benda-benda yang berukuran kecil seperti nova atau supernova, lubang hitam dan lubang putih, galaksi, tata surya, dan bintang-bintang atau rasi bintang, serta yang terakhir yaitu nebula. Tersendiri terdiri dari matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku terdekat ke matahari. Aku Merkurius. Merkurius. Aku yang paling terang di langit. Aku Venus. Venus. Dan aku planetmu. Aku bumi. Bumi. Akulah planet merah. Aku Mars. Mars. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku planet terbesar. Aku Jupiter. Jupiter. Aku planet yang bercincin. Aku Saturnus. Saturnus. Aku punya 27 bulan. Aku Uranus. Uranus. Aku terbuat dari gas. Aku Neptunus. Neptunus. Aku yang terjauh dari matahari. Aku Pluto. Pluto. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.